Agenda sidang kali ini, tim hukum Hasto Kristianto menghadirkan ex-hakim Mahkamah Konstitusi Maru Arar Siahaan. Maru Arar dihadirkan sebagai ahli untuk memberikan keterangan terkait tafsir undang-undang dan putusan perkara nomor 18 dan nomor 28 yang sudah ingkrah 5 tahun lalu. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, mengatakan dua putusan perkara tersebut terjadi penyusupan atau penyelundupan hukum yang membuat Hasto menjadi terdakwa. Harus juga melihat ya, dan memeriksa secara baik perdebatan dan apakah sebenarnya intent atau maksud dari pasal itu. Gitu, Pak, ya. Kemudian selanjutnya yang saya mau tanya kepada ahli 7 tahun 2006. Pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Jarov Richard divonis 16 tahun penjara terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk menyuap hakim terkait perkara kasasi Ronald Tanur. Sedangkan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, divonis hukuman 11 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Majelis Hakim memvonis Jarov Richard dengan hukuman 16 tahun penjara. Jarov terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara. Hukuman itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, yakni 20 tahun penjara. Hakim juga memberikan hukuman denda 1 miliar rupiah kepada Jarov dan uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, divonis hukuman 11 tahun penjara. Hakim juga menghukum Lisa dengan denda 750 juta rupiah dengan subsidi 6 bulan kurungan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kasus Jarov Richard ini berawal dari kasus Ronald Tanur yang membunuh Dini Sera. Jarov menyuap hakim yang menyidangkan kasasi perkara pembunuhan anak mantan anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tanur. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Ibu Gregorius Ronald Tanur, Beriska Wijaya, divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hakim menyatakan Meriska bersalah memberikan suap kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk vonis bebas anaknya terkait kasus kematian Dini Sera. Hakim juga menghukum Meriska membayar denda 500 juta rupiah atau subsidi 6 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 4 tahun penjara serta dituntut membayar denda 750 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Terkait vonis 3 tahun ini, Ibu Ronald Tanur mengaku menerima. Menangani perkara tersebut. Kita 400. Dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti dokumen dengan nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 24 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 2. Barang bukti uang dengan nomor urut 11 berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan A dan B sampai dengan nomor urut 1411 berupa 1 keping kartu akses kunci apartemen Tamrin Residence warna hijau dan biru dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 3. Barang bukti elektronik dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 25 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. Membebankan kepada terdakwa membayar perkara sejumlah Rp7.500. Baik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai hukuman Zaraf Rikar yang hanya belasan tahun terlalu ringan untuk nilai korupsi yang mencapai 1 triliun rupiah. Menurut Mahfud, kasus Zaraf tersebut masih bisa dikembangkan untuk membongkar praktik mafia perkara dan dibuka ke publik. Memang korupsi atau penyuapan sebesar itu memang kalau cuma dihukum 10 tahun, 15 tahun kecil banget gitu. Ya, artinya dalam konteks kasusnya Zaraf Rikar yang nggak maju-maju Pak dalam tanda petik gitu ya sampai bulan keempat ini sidangnya, Pak Mahfud ingin mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum belum maksimal untuk mengejar karena masih bisa membuka dokumen-dokumen dan segala macam. Sekian tahun kasus itu ada kopinya dan segala macam ada rekamannya gitu ya Pak. Pastilah Hubungan-hubungan dia dengan siapa kan bisa dilacak sekarang. Ya, teknologi kita canggih sekarang. Ya itu jadi pertanyaan publik kan Pak. Sehingga orang jadi mungkin berkesimpulan jangan-jangan ada pertimbangan lain dari kejaksaan sehingga ini tidak sampai sedetail itu dibuka. Iya, gitu. Masyarakat berprasangka seperti itu menjadi wajar. Kenapa sih kok tidak dibuka? Jangan-jangan ini terkait dengan A di sana, jangan-jangan terkait dengan si B, atau jangan-jangan terkait dengan kejaksaan juga. Kan bisa kan orang juga tuh, jangan-jangan ini dipermainkan di kejaksaan gitu. Meskipun untuk saat sekarang dan untuk kasus ini mempermainkan hampir 1 triliun itu agak kecil kemungkinannya kejaksaan melakukan itu. Tapi kalau misalnya ada pejabat-pejabat lama di kejaksaan yang ikut terlibat di situ kan bisa aja. Iya kan? Sangat mungkin itu ya. Iya, sekarang persoalannya bukan memperebutkan uang itu tapi melindungi nama kejaksaan misalnya. Wah, ini ternyata dulu yang terlibat ini. Artinya kalau jaksa meminta ini dibuka, bisa menghantam muka sendiri gitu ya? Iya, itu bisa. Gitu. Tapi menurut saya sih sekarang, kalau mau menegakkan hukum, sekarang dibuka aja, siapa aja dibuka gitu. Agar orang takut juga. Pengadilan Singapura menolak pengajuan penangguhan penahanan tersangka dugaan kasus korupsi IKTP Paulus Thanos. Menteri Hukum Supratman Andi Adgas menyatakan pemerintah Singapura menolak penangguhan penahanan tersangka dugaan kasus korupsi IKTP Paulus Thanos. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Singapura atas perjanjian ekstradisi yang disepakati bersama. Pemerintah masih menunggu perkembangan terkait ekstradisi Thanos karena akan ada banding usai penolakan dari pengadilan Singapura. Kemarin tanggal 16 kami di Kementerian Hukum, saya didampingi oleh Pak Dirjen AHU dan juga staf khusus Menteri telah menerima pemberitahuan dari otoritas pusat di Singapura terkait dengan keputusan pengadilan Singapura terkait dengan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan atau yang kita kenal dengan istilah provisional arrest. Dan permohonan yang bersangkutan PT itu ditolak. Karena itu kita tinggal menunggu, prosesnya masih akan panjang. Kementerian Hukum sebagai otoritas pusat terus berkoordinasi dengan baik KPK, kemudian Mabes Polri lewat Divisi Hubungan Internasional dan juga Kejaksaan Agung terus melakukan komunikasi
karena nanti tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Juni ini akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan pokok perkara, yakni apakah permintaan ekstradisi kita itu akan dikabulkan atau ditolak. Ya. Setelah itu, ini prosesnya masih panjang, teman-teman semua, karena setelah keputusan kalau ternyata nanti dinyatakan permohonan ekstradisi kita diterima, masing-masing pihak, baik kita sebagai pemohon maupun yang bersangkutan masih memungkinkan untuk mengajukan upaya banding sekali. Dan karena itu kita tunggu ya. Tetapi sampai dengan saat ini yang bersangkutan PT belum menyatakan kesediaannya secara sukarela untuk diekstradisi ke Indonesia. Karena itu kita lihat perkembangannya sampai dengan tanggal 23, 25 akan ada pemeriksaan di pengadilan. Kemudian setelah itu akan ada putusan dan apakah ada upaya hukum berikutnya baik oleh kita maupun oleh yang bersangkutan kita tunggu.